Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan sekali lagi, seseorang diajarkan Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dan berdakwah di atasnya, itu adalah nikmat yang terbesar, mengalahkan seluruh nikmat dari nikmat-nikmat dunia. Maka dari itu di surah Ar-Rahman yang pertama kali Allah sebutkan dari kenikmatan, menunjukkan dia yang terpenting, dia yang terbesar, yaitu nikmat Allamal Quran. Karena Allah mengajarkan kepada jin dan manusia Al-Quran. Dan alhamdulillah, di pertemuan yang ketiga ini dari pelajaran tafsir surah Ar-Rahman, kita sudah memasuki di ayat yang ke-45. Ya, telah selesai, alhamdulillah. Dan di malam ini kita telah berpindah di ayat ke-46. Sebagaimana yang kita lihat, mulai dari ayat 1 sampai ayat 45, itu terus menerus Allah mengingatkan kita akan nikmat-nikmatnya. Tapi sekali lagi, 45 ayat ini adalah nikmat-nikmat yang bisa dilihat, nikmat-nikmat yang bisa disaksikan oleh pandangan mata. Adapun nikmat-nikmat setelahnya itu adalah nikmat-nikmat keimanan. Kenapa Allah tidak sebutkan semuanya kenikmatan yang terpandang? Karena kenikmatan memang ada dua. Ada yang mendatangkan kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata sehingga melahirkan kebahagiaan pada hati. Ada juga kenikmatan hissiyah namanya, ya, dan kenikmatan maknawi, kenikmatan secara makna. Seseorang tidak perlu melihatnya, tapi cukup mendengarnya, ya dia sudah terasa nikmat. Itulah Allah uji dari orang-orang yang bersabar di atas ketaatan, bersabar dari menahan diri melakukan kemaksiatan, bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Kemudian Allah ganjar dengan hal yang gaib, hal yang harus diyakini dari ganjaran pahala akhirat. Dan di pertemuan kali ini kita akan memasuki dari bagaimana kenikmatan-kenikmatan akhirat, pahala bagi orang-orang yang bertakwa, pahala bagi orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga dia senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut di sini amalan apa ini? Amalan hati. Kata Allah, bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuannya. Maqam ada yang bermakna bahwasanya maqam di sini adalah ketika tempat berdiri di hadapan Tuannya, ketika yauma yaqumu ruhu wal malak, itu dikatakan maqam.
Jadi dia isim makan dari qama yaqumu maqam. Ini tempat berdiri. Ada juga yang mengatakan maqam adalah kedudukan Allah. Jadi dia takut melakukan suatu dosa karena mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mencintai Allah. Ya, sehingga dia tidak mau melakukan kemaksiatan karena takut dari kedudukan Allah Azza wa Jalla. Karena dosa, jangan melihat kecilnya dosa, tapi hendaknya seseorang melihat dengan siapa dia berdosa. Ya, sekarang kalau antum datet telinganya anak rakyat jelata dengan datet telinganya seorang raja, sama tidak pengaruhnya? Berbeda. Ya, kalau antum datet telinganya raja dengan datet telinganya anak-anak jalanan, akan berbeda. Kenapa? Karena kedudukan raja itu sendiri. Apalagi ini rajanya para raja. Sehingga ketika kita bermaksiat kepada Allah, jangan lihat maksiatnya. Ya. Wala tanzur 'alal ma'adi, walakin tanzur liman tu'asi. Janganlah kalian melihat terhadap dosa yang kalian lakukan, tapi lihatlah dengan siapa engkau melakukan dosa. Ya. Jadi ada dua makna maqam. Yang pertama tempat berdiri, yang kedua kedudukan Allah. Tempat berdiri di hadapan Allah, yang kedua kedudukan Allah itu sendiri. Ya. Kemudian apa yang diberikan bagi orang memiliki rasa takut? Rasa takut akan hari akhirat ketika dia ditanya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanyai akan 4 perkara. Ya, tentang umurnya di mana dia habiskan, masa mudanya di mana dia habiskan, tentang hartanya dari mana dan dia kemanakan, dan tentang ilmunya di mana dia amalkan. Dia tidak akan bergeser kakinya sampai ditanyai tentang perkara hal. Ya. Ataukah dia takut kepada kedudukan Tuhannya? Kemudian apa yang dia dapatkan kalau dia punya rasa takut? Ya, misalnya ada iklan di YouTube, ada iklan di TikTok. Ya, sebenarnya hatinya menggejolak, cantiknya ini, seksinya, besarnya. Tapi karena dia merasa ada Allah yang berada di sekitarnya melihatnya, ada Allah yang melihat apa yang dia lihat, ada Allah mendengar apa yang dia dengar, ada Allah yang mengetahui apa yang dia lakukan. Dia yakin bahwa Allah Al-Basir, yang maha melihat, Allah Al-Alim, Allah maha mengetahui, ya, Allah Al-Hasib, Allah maha memperhitungkan. Dia tahu itu kedudukannya Allah sebagai Tuhan. Ya, akhirnya dia tinggalkan karena Allah. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Ya, ketika dia diajak berzina, tidak ada yang melihatnya. Bahkan tergembok di balik pintu 7 lapis pintu. Bahkan permaisuri sudah berdandang, sudah berparfum, sudah membuka cadarnya, ya, sudah membuka dirinya, bahkan mendekat kepada Nabi Yusuf. Apa yang membuat Nabi Yusuf takut? Kata Nabi Yusuf alaihi salam, laula burhana rabbi, seandainya bukan petunjuk burhan, cahaya dari Tuhanku, cahaya ketakutan. Burhan ada yang mengatakan bahwa dia melihat wahyu yang Allah wahyukan. Kalau kamu lakukan ini, neraka yang tempatmu. Dia diperlihatkan neraka, sehingga dia takut terhadap azab kalau dia bermaksiat, sehingga dia tinggalkan. Ini yang menjadikan dia takut. Inilah mata-mata yang diharamkan padanya apa? Neraka.
yang dia tinggalkan sesuatu karena Allah, ya, apa balasannya? Kata Allah, lahu jannatan. Kata Allah, bagaimana siapa yang memiliki sifat takut, dia akan berdiri di hadapan Allah, takut kepada kedudukan Allah. Allah persiapkan baginya 2 surga. 2 surga apa? Berkata para ulama, dia akan disediakan 2 surga. 1 surga dari emas dan 1 surga dari perak. Allahu Akbar. Dia akan dipersiapkan 2 surga, ya. Ditulis jannatan, 2 surga, 1 dari emas, 1 dari perak. Jadi siapa yang mau tinggalkan sesuatu yang haram yang dia lihat, dari harta yang haram yang dia disogok, dari ajakan wanita-wanita pezina, ya, dia tinggalkan karena Allah, dari kedustaan yang membahayakan jabatannya, dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Surga dia dijanjikan oleh Allah, surga dari emas dan surga dari perak. Makna yang kedua, ini dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Makna yang kedua, bahwasanya dia diberikan, ya, surga bagi orang-orang yang didekatkan. Surga bagi orang-orang yang didekatkan. Surga bagi orang-orang yang didekatkan artinya surga, ya, dari emas yang orang didekatkan. Dan yang pertamanya min warakin li ashabil yamin. Di surga dari min warik, yaitu dari surga yang banyak pepohonannya, taman-tamannya. Surga yang memiliki apa? Surga yang dimiliki ashabul yamin, yaitu sahabat ahli golongan kanan, yaitu dari taman-taman. Diberikan surga yang memiliki banyak tanaman-tanaman. Ini dari makna yang kedua, taman-taman. Pendapat yang ketiga, bahwasanya 2 surga yang dia dapatkan, ya, jadi yang pertama tadi apa? Dari emas, dari perak. Yang kedua dari apa? Dari emas, tapi yang dipersiapkan untuk orang-orang didekatkan. Artinya surga yang dekat dengan Allah. Yang kedua surga yang di dalamnya banyak taman-taman, yaitu surganya dari golongan kanan. Nanti akan ada di surah Al-Waqiah bagaimana jadi surganya golongan kanan, ya. Ini dia. Yang ketiga, ada yang mengatakan jannatan, 2 surga. Ini dipersiapkan untuk Abu Bakar. 2 surga ini dipersiapkan untuk Abu Bakar, ya. Bahwasanya ini turun ayat ini karena dipersiapkan untuk Abu Bakar. Dari Atha Al-Khurasani, nazalat hadhil ayat wa liman khafa maqama rabbih jannatan fi Abi Bakri As-Siddiq. Ya, kata beliau bahwasanya ayat ini turun waliman khafa maqama rabbih jannatan, ini turun di tentang Abu Bakar. Nah, kemudian, ya, kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai para jin dan manusia yang engkau dustakan? Apa kemarin sunnahnya? La bi syai'in min ni'matika ya rabbina nukadzibu. Ya, ini di antara sunnah, di antara ucapan yang dipuji oleh Nabi ketika Nabi membaca di hadapan para sahabat dan kalangan para jin.
Ya. Kemudian para jin menjawab dengan hal semisal. Ya, kemudian kata Nabi, sungguh sangat baik jawaban para jin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang mereka jawab? Itulah bacaan yang tadi. Kemudian kata Allah, zawata afnan. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Nah, ini yang tadi ya. Itu yang berpendapat bahwasanya dua surga itu salah satunya memiliki pohon-pohon. Dia mengambil pendapat bahwa Allah jelaskan dua surga itu mana. Allah yang jelaskan sendiri bahwa dua surga itu memiliki pohon-pohon dan buah-buahan. Sehingga surga yang dijanjikan dua surga adalah surga yang di dalamnya banyak pepohonan, taman-taman. Ya, memiliki apa? Dedaunan. Ya, tentunya ini coba lihat kalau ada istana memiliki banyak pohon, indah atau tidak? Ya, indah pasti tertata. Ya, begitulah surganya. Bayangkan kalau istananya dari emas, istananya dari perak, dan di halamannya banyak pepohonan. Bagaimana itu kalau emas tiang-tiangnya banyak? Kalau yang tinggal saja tingginya 30 meter. Karena kita tingginya kurang lebih 30 meter setinggi Nabi Adam. Jadi kita tempat tinggalnya bagaikan apa? Di istana-istana. Yang surga terendah luas dari surganya 11 kali lipat dari bumi. Satu orang. Surga terendah. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang takut kepada Tuhannya? Baru surganya tadi salah satu pendapat bahwa dia surga yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tentunya seorang semakin dekat kepada Allah, semakin kayak kita. Kalau rumah tak dekat presiden, menunjukkan tempat-tempat khusus atau tempat-tempat biasa, tempat-tempat mahal atau tempat-tempat murah. Bagaimana lagi antum dekat rumahnya dengan pemilik langit dan bumi? Ya, antum kayak satu perumahan ke presiden. Kalau di sana ini dekat di surga dengan Allah. Berarti kalau dekat dengan Allah, berarti tetangga kita para nabi, tetangga kita para rasul, tetangga kita para orang-orang yang mati syahid, tetangga orang-orang lil muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Betapa bahagianya tinggal di sana. Kita di sini saja tetangga bisa ketemu dengan Nabi. Allahu Akbar. Orang saja bisa tinggal dekat presiden, kompleksnya saja presiden, bagaimana bangganya? Bagaimana lagi di akhirat? Walillahil mathalul a'la. Milik Allah lah segala permisalan yang tertinggi. Kemudian kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang engkau dustakan? Apa ucapannya? La bi syai'in min ni'matika rabbika nukadzibu. Fihi ma ainani tajriyan. Kata Allah, di dalam surga tersebut keduanya terdapat ainan, dua mata air yang mengalir. Ya, dua mata air ini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa satu dari salsabilah. Jadi ditulis dari salsabilah. Salsabilah ini dia di antara apa? Sungai yang mengalir dari Al-Kautsar, dari telaga Al-Kautsar. Yang pertama salsabil. Ya, ini pendapat Hasan Al-Basri. Mata air yang pertama salsabil, yang kedua tasnim. Yang kedua tasnim. Salah satu juga apa? Nama mata air. Ya. Apa indahnya ini mata air? Ya.
Ada juga yang mengatakan seperti yang dipilih Atiyah, ihdahuma min ma'in ghairi asin. Yang diberikan ainani tajriyan, dua mata air. Pendapat yang lain ini, mata air yang pertama, mata air yang tidak asin, enak diminum. Jadi dia diberikan dua mata air, satu mata air yang enak diminum dan tidak asin. Mata air yang tidak asin, mata air tawar. Yang kedua, mata air dari khamar. Tapi khamar di akhirat itu tidak memabukkan ya. Jadi ada dua pendapat. Pertama, ada dua mata air diberikan di dalam surga orang yang takut kepada Tuhannya. Yang pertama mata air, airnya tidak asin sehingga enak diminum. Yang kedua mata air yang isinya khamar. Ya, tapi khamarnya tidak memabukkan. Ya. Ini pendapat Atiyah. Kalian tadi Tasnim dan Salsabil itu pendapat Hasan Al-Basri. Ya. Adapun juga berkata bahwasanya air ini bukan untuk diminum, tapi air ini berfungsi hanya untuk menyiram tanaman-tanaman yang dia miliki. Jadi dua mata air ini hanya berfungsi kayak orang biasanya kalau santai-santai depan rumah apa nak bikin? Siran-siran tanaman. Mata air ini nak pakai mas siran-siran tanaman. Ya, bukan untuk diminum. Karena minumannya ahli surga lain lagi. Nanti akan disebutkan bagaimana minumannya, bagaimana gelasnya, siapa yang bawa minumannya. Ya, akan dilihat. Ya. Ini. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang engkau dustakan? Ya, apa tadi ucapannya? Ma bi ni'matin la bi syai'in min ni'matin rabbina nukadzibu. Kata Allah Azza wa Jalla, fihima min kulli fakihatin zawjan. Pada keduanya, pada surga emas dan perak tadi, di dalamnya terdapat fakihah, buah-buahan. Baru di sini perhatikan ya, kalau antum belajar bahasa Arab, ini namanya siyakin nakirataum. Fakihatin, segala jenis buah-buahan. Dia di sini dalam memang mufrad, tapi dalam siyak nakirah. Dan dalam siyak nakirah berkata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam Qawaidul Hisan, fi siyakin nakirataum, dalam kedudukan, dalam konteks keumuman dia akan menjadi umum, menunjukkan di dalamnya ada segala jenis buah-buahan. Dan buah-buahannya ini zaujan, berpasangan. Misalnya apel, ada dua apel. Tomat, ada dua tomat. Anggur, ada dua anggur. Pokoknya semuanya ini buah-buahan berpasangan. Ya, ada yang mengatakan ada yang manis, ada yang pahit. Tergantung dan selera orang beda-beda. Ada orang yang suka manis-manis, ada orang yang suka pahit. Sehingga setiap buah diberikan dua rasa. Ya, terserah antum. Mau pilih manis-manis kah dulu deh. Bagus gini kalau pahit-pahit, kaci-kaci, enak diruja lah, misalnya. Kan orang-orang beda, ada suka pahit, ada suka manis. Sehingga setiap satu pohon diberikan pasangan. Allahu Akbar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia, ya, yang engkau dustakan?
Ya, la bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzibu. Ya. Kemudian di sini juga menjadi dalil bahwasanya para jin juga masuk surga atau tidak? Masuk surga. Karena Allah kabarkan di sini, wahai jin dan manusia, nikmat Tuhan mana lagi? Karena jin juga beribadah sebagaimana ibadahnya manusia. Jin juga beriman, ada juga yang kafir. Jadi ada jin yang dimasukkan ke dalam surga, ada jin dimasukkan ke dalam neraka. Ada jin yang diberikan kenikmatan di surga, ada jin yang diberikan siksaan sebagaimana manusia. Ya, di sini menjadi dalil bahwasanya para jin juga, jin-jin yang beriman, jin-jin yang bertakwa, sebagaimana kita sudah jelaskan tafsir surat Al-Jin, bahwasanya di antara jin ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Apa kata Allah? Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Allahu Akbar. Ya, mereka bertelekan. Tahu bertelekan? Ya, duduknya kayak orang tidak ada susahnya. Ya, ini namanya ittika. Saya tanya, kalau orang duduk begini, itu lagi santai-santai atau beda ya kalau orang lagi stres? Ya, tapi kalau orang duduk begini, lihat dia pemandangan, masya Allah. Sini, ngapain? Ya, sekira-kira kalau orang duduknya cara begini, duduk orang sakit atau duduk orang sehat? Ya, duduk-duduknya ini bos-bos. Duduk-duduknya orang-orang tidak ada susahnya. Duduk bersandar, tidak tidur, tidak juga apa? Duduk. Seakan-akan tidak ada bebannya. Karena memang beban sakit, ya, tidak seperti orang duduk-duduk begini buku-buku. Ya, kayak tidak ada kehidupan badannya, tidak. Ya. Kata Allah, mereka bertelekan di atas permadani. Ya, permadani itu karpet yang besar. Biasa kalau antum datang tamu-tamu, ya, karpet-karpet yang besar itu namanya permadani. Mereka yang sebelah dalamnya dari sutra. Bayangkan, bagian dalamnya ini karpet sudah sutra. Jangan tanyakan bagian luarnya. Seperti baju. Ini baju yang mana bagus kainnya, bagian luar atau bagian dalam? Ya, otomatis bagian luar. Kalau bagian dalamnya saja sutra, jangan tanyakan bagian luarnya. Pada dalam kain, kualitas sutra kualitas termahal. Ya, makanya itu sampai laki-laki diharamkan memakai sutra. Karena sutra, siapa yang menghalalkan sutra di dunia, diharamkan sutra di akhirat. Kecuali orang yang memiliki penyakit seperti orang-orang gatal-gatal, tidak cocok memakai kain selain sutra, maka itu dibolehkan. Ya, karena ada sebab sebagaimana yang dipakai oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, atau kalau saya tidak salah ingat, Abdurrahman bin Auf, antara keduanya. Kalau bukan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ini dua orang kaya. Itu memiliki penyakit apa? Gatal. Sehingga dia diboleh memakai sutra. Tapi untuk secara umum, seseorang diharamkan memakai sutra. Sama dengan emas. Laki-laki diharamkan memakai emas. Ya, dan dihalalkan untuk wanita. Kata Allah, mereka di dalam surga ini duduk bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi banyak pohonnya, tapi itu pohon walaupun menjulang tinggi, walaupun jauh, karena saking luasnya, tapi ketika dia duduk santai-santai, itu pohon bisa dia petik dari dekat. Bahkan kalau mau pohon yang masuk langsung di mulutnya, bisa langsung di mulutnya.
Pokoknya nak begini. Tidak perlu dimanja. Nambil misalnya pohon pisang, karena di surga ada pohon pisang. Di surga ada pohon kurma. Ya, di sana ada jahe. Di sana ada sungai madu. Di sana ada sungai susu. Tidak perlu orang berenang kerja. Tidak. Pokoknya duduk kayak bos. Gak marah, itu pohon pisang terbesar. Nah, mendekat petik satu deh. Baru enaknya walaupun sudah matang, tidak ada rusaknya. Kuning semua itu mangga ya, kuning semua kurma ya. Kalau tidak diambil rusak, tidak ada. Karena di surga abadi semuanya. Antum sudah petik satu, langsung muncul lagi tumbuh. Tidak ada yang artinya kayak tidak tumbuh begitu dari kecil kayak dari biji dulu, tidak langsung jadi buah. Makanya pernah ada seorang sahabat di masa Nabi, ya Rasulullah, bisakah saya menanam di surga? Jadi karena dia petani, dia minta menanam. Kata Nabi, bisa, ada. Ya, tapi di setiap dia menanam, dari gandum yang dia tanam langsung tumbuh padi, langsung jadi beras. Ya, jadi dia tanam langsung jadi beras. Saking berkahnya itu surga. Seperti antum baru petik, langsung muncul lagi. Ambil lagi, tidak ada habisnya. Ya, jadi antum biar kasih makan semua bidadarinya antum, semua pelayannya antum tidak takut habis ini. Mana tak lagi ini habis kan semua, kurangi tamuan, kurangi buana, kurangi, tidak ada kurangnya. Ya, Allahu Akbar. Maka Allah kabarkan, ya. Dan dia bisa dipetik dari dekat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa dari doanya? La bi syai'in min ni'matir rabbina nukadzibun. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang kau dustakan? Nah, ini kenikmatan ini antum menghayal ini. Kata Allah fihinna. Dan pada surga itu, ya, tapi di sini perhatikan ya, domirnya kembali. Kenapa bukan di sini disebutkan fihima, tapi dikatakan di sini fihinna? Ya, hinna ini kembali ke purus. Ya, perhatikan di sini. Perhatikan. Ya, kalau yang lain fihima min kulli fakihatin, fihima ainanin tajriyan. Ya, semuanya kembali domir musanna. Tapi kalau di sini fihinna, hinna ini kembali ke purus. Ya, bahwasanya di setiap permadani qasiratit tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Allahu Akbar. Bahwa di setiap permadani itu ada bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya. Jadi permadani ini banyak sekali, tapi di setiap permadani ada bidadari. Jadi kalau 100 permadani, ya, di situ ada bidadari yang menunggu. Saking hebatnya ini qasiratit tarf. Bidadari ini itu menanti di atas permadani, dia qasiratit tarf. Tidak pernah memalingkan pandangannya kepada kita. Kira-kira kalau permadani ini bidadari lihat terus tidak pernah dia palingkan begini, tidak pernah. Baru lebih hebatnya lagi, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Dia tidak pernah disentuh oleh dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Jadi ini bidadari Allah ciptakan langsung jadi gadis yang montok, yang perawan, tidak pernah disentuh. Menunjukkan bahwa bidadari ini bukan istri kita yang di dunia yang dijadikan ratu bidadari, bukan. Tapi itu diciptakan langsung oleh Allah, yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Menunjukkan bahwasanya jin ada juga yang berhubungan dengan manusia. Ya. Karena Allah sebutkan bahwasanya bidadari ini tidak pernah disentuh jin dan
manusia. Karena jin itu juga berhubungan badan. Jin itu juga kawin sebagaimana manusia. Ya. Bahkan manusia terkadang ada yang berhubungan badan dengan jin. Ya, makanya itu di antara doa bagi orang yang sudah menikah, kalau mau berhubungan badan, dia berdoa, Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah rezeki kami dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami dari syaitan. Karena kalau seseorang tidak membaca doa ini, kata Nabi bahwasanya syaitan berserikat pada hubungan badannya. Jadi setan itu juga bisa menyetubuhi istri kita kalau kita tidak membaca doa itu. Ya, dan itu ada kisah. Ya, karena jin itu bisa menyerupai kita. Dia datang ke rumah kita seperti wajata, seperti tubuta, seperti gayata, padahal bukan kita yang menyetubuhi istri kita. Na'udzubillah. Maka perlu membaca doa itu. Ya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi fihinna qasirat, fihinna ini kembali ke mana ini domir hinna? Furus. Bukan fihima, bukan kembali kepada surga. Tadi dia kembali kepada furus. Bahwasanya di setiap permadani ada qasiratit tarf. Ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan. Artinya dia tundukkan pandangannya, merasa cukup dengan ini saja suaminya. Dia lihat saja. Dia bayangkan kalau ada bidadari diciptakan tidak pernah melihat kecuali antum. Kira-kira bagaimana ini? Kalau ada akhwat tidak pernah melihat laki-laki kecuali antum. Ya, ini diantara kenikmatan. Karena tidak sedikit di antara hal yang membinasakan kalau kita punya istri. Ya, kita sakit hati tidak kalau istri kita suka lihat laki-laki selain kita. Kalau dia apalagi dia bandingkan, kita kau begini, itu tahu suaminya orang begini, kira-kira sakit hati atau tidak? Ini bayangkan, ini bidadari tidak pernah melihat laki-laki selain antum. Kira-kira bagaimana ini? Ya, yang tidak tahu laki-laki antum saja. Dan dia makna yang kedua qasiratit tarf, dia mencukupkan pandangannya hanya untuk antum, tidak kepada selain antum. Allahu Akbar. Ya, ini memang Nabi lagi di bidadari kita paling tampan. Kenapa? Karena satu jinagalan lagi-lagi kita tunjuk. Dan luar biasanya lagi dia tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Ya, ini yang cari laki-laki ini kalau perawat. Ya, nanti akan disebutkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kata Allah, nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang kamu dustakan. Ya, la bi syai'in min ni'mati rabbina tukadzibun. Kata Allah, ka'annahunna. Ini karakternya ini. Itu tadi baru masalah dia diciptakan dari apa? Bagaimana kelakuannya, adabnya? Dia tidak pernah melihat laki-laki lain selain kita. Dia cukup menundukkan pandangannya hanya untuk kita. Apa kata Allah? Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Saking kilatnya. Antum tahu permata yakut? Ya, saya kasih lihat kan. Itu permata yakut, termasuk permata yang mahal. Dia berkilau-kilau. Ya, bukan berkilau-kilau, berkilau-kilau. Ya, ini namanya permata yakut dan marjan. Jangan antum berhayal ya. Ini namanya permata yakut dan marjan. Yang mana marjan, Ustaz? Yang merah sama, enggak jauh beda. Ya. Itu yakut, mutiara. Itu dulu Ustaz. Yang mana ini Ustaz? Itu yang merah marjan, yakut, yang mutiara. Saya yang kasih lewat. Ya. Pelajaran bisa dipetik. Inti yakut dan marjan. Coba lihat. Permata itu dari bentuk karakteristiknya satu. Dia menyejukkan pandangan.
menyejukkan pandangan. Dari permata, menyejukkan pandangan. Yang kedua, dia transparan karena tembus. Ya, artinya ini bidadari tembus kelihatan tulan-tulan dan sumsumnya antum lihat. Ya, karena memang ini bidadari. Disebutkan dalam tafsir, bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan sumsumnya. Tapi dalam keadaan baik, artinya itu saking beningnya ini bidadari. Ya, kelihatan daging-dagingnya, kelihatan tulan-tulannya, tapi paling indahnya kata Nabi ahsan. Jangan antum, kalau memang dibayangkan tidak masuk akal, antum pasti bayangkan deh kayak susternya itu pinjol. Tidak. Memang ini kalau kenikmatan surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ya, dia tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik oleh hati. Stres orang, tidak bisa dibayangkan. Kalau kenikmatan surga. Jadi kenikmatan dari kenapa Allah sebutkan ka'annahunnal yaqutu wal marjan, bagaikan permata yakut. Permata artinya yang menyejukkan mata. Yang kedua, karakternya permata apa? Berkilau, bening. Kalau marjan itu apa? Dia mutiara, tapi mutiara yang paling berkualitas. Seperti putih susu. Bayangkan kalau ini bidadari ini tidak pernah disentuh dari kalangan manusia, tidak pernah disentuh oleh jin, tidak melihat kecuali antum. Kemudian dia putih bening, putih susu. Kelihatan sumsumnya. Kira-kira kalau antum ada di depannya, antum seperti di mal-mal, tidak ada orang yang tidak beribadah. Ya, kalau ada di pajan di mal ini, bahkan disebutkan dalam hadis yang hasan, seandainya ini bidadari ini putihnya, bayangkan, ya, dikeluarkan sedikit saja dari rambutnya, dikeluarkan sedikit dari kulitnya, seandainya dinampakkan di bumi ini, itu cukup menjadi cahaya bagi bumi ini. Saking berkilaunya. Ya, disebutkan juga dalam hadis yang hasan bahwasanya bidadari kalau harumnya, aromanya, seandainya air liurnya jatuh di muka bumi, cukup mengharumi seluruh bumi. Bagaimana ini? Kalau antum cium-cium, Allahu Akbar. Ini siapa bilang tidak ada air? Ada air liur, tapi tidak ada ludah, tidak ada karra, ya, tidak ada buang air kecil, tapi air liur tetap ada. Tapi itu air liur apa? Untuk kenikmatan. Itu ditahu sama orang yang sudah menikah. Jangan antum menghayal ya. Ini cukup antum. Faedahnya di sini, bahwasanya kenikmatan akhirat ini antum bersabar di dunia, betapapun beratnya, betapapun sulitnya. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau antum jomblo gara-gara ibadah, sabar. Di akhirat tidak ada yang jomblo. Antum akan menikah nanti, dinikahkan di akhirat dengan bidadari-bidadari yang menanti antum. Sabar saja. Syaratnya apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, melakukan perintah jauhi larangan, dia akan diberikan 2 surga. Dan setiap surga ada fasilitasnya. Ya, ada pohon-pohonnya, ada surga dari emas dan perak, ada di dalamnya sungai-sungai, ada di dalamnya bidadari-bidadari. Ya, kemudian kata Allah, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang kamu dustakan? Ya, ma min ni'matin nukadzibu ma min ni'matin la bi syai'in min ni'matin rabbina nukadzib. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. Maka Allah katakan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La bi syai'in min ni'matin rabbina nukadzib. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang engkau dustakan?
Ya, kemudian kata Allah, ya, ini lebih hebat lagi ya. Mudahammatan. Kedua surga itu kelihatan hijau, tua warnanya. Di sini pelajaran bahwasannya di surga itu apa? Di antara surga yang dipersiapkan kehijau-hijauan. Ya. Yang ini. Hijaunya apa? Hijau tua. Kayak itu sana. Ya. Hijau tua itu. Ini surga yang dua surga tadi. Ada yang mengatakan kehijau-hijauan dari jauh karena saking banyaknya pepohonan-pepohonan. Ada yang mengatakan memang catnya. Ada yang mengatakan tadi kehijau-hijauan karena tadi apa? Ya, banyaknya pohon. Adapun rumahnya, istananya semuanya dari emas dan perak. Ya. Sebagaimana tentang kabar gembira yang dikabarkan oleh Khadijah bahwa dia dibangunkan istana dari perak. Kita azan dulu baru kita lanjutkan, hatamkan sedikit lagi insyaallah. Kita lanjut sedikit, kita percepat. Kata Allah Azza wa Jalla bahwasanya bagi penghuni syurga kelak, bagi orang yang takut kepada Tuhannya, itu diberikan dari istana mereka yang berwarna hijau. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang engkau dustakan? Ya. La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzibu. Fihi ma 'ainanin nadhaqatan. Kata Allah Azza wa Jalla, pada kedua surga tersebut itu ada dua mata air yang memancar. Nah, ini diantara kenikmatan surga ya. Jadi tidak ada istilah di surga mati air. Mau mandi tidak ada air. Mau ya hal-hal yang semisal tidak ada air, tidak. Karena diantara ketersisaan ketika tidak ada air. Ya, di surga ini diantara kenikmatannya air di tengah surga, di dalam surga terus memancar, terus ada. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang engkau dustakan? La bi syai'in min ni'mati rabbika nukadzibu. Kata Allah, fihi ma faqihatun wan nakhlu war rumman. Di dalam surga-surga, dalam surga keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Nah, di sini bisa dipetik bahwasanya surganya ini ada kurmanya, ada buah delimanya, dan ada apa? Buah-buahan. Jadi buah-buahan secara umum. Kemudian Allah sebutkan khusus ada kurma dan delima. Delima ini salah satu buah yang banyak sekali manfaatnya. Ya, ini buah delima. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang kau dustakan? La bin ni'matin, la bi syai'in min ni'matin min rabbina, ya rabbina nukadzibu. Kemudian ini ada surga yang lebih rendah. Ya. Di sini di ayat ke-70 sampai 76, ini surga yang agak di bawah, tapi hampir semisal. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fihinna khairatun hisan." Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari. Jadi ini yang tadi disebutkan di atas lain. Ya. Kenapa lain di sini surganya disebut lagi? Karena sifat takut seorang hamba bertingkat-tingkat atau sama? Bertingkat-tingkat. Maka fasilitas surga yang diberikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah itu beda-beda. Siapa yang semakin besar takutnya kepada Allah, maka semakin besar fasilitas yang akan dia dapatkan di dalam surga. Ya. Ini Allah kabarkan.
Kalau takutnya lebih rendah, dia diberikan surga yang lebih rendah fasilitasnya. Apa yang dia dapat? Pada permadani mereka di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik, lagi cantik, yang baik saja. Baik kalau bicara, baik kalau disuruh, baik. Tapi beda yang tadi. Ya. Kebaikannya ini yang tadi itu yang antum tadi kalau lihat ya sampai bening, berkilau, ya menyejukkan pandangan, tidak memandang kecuali antum. Adapun di sini dia juga bidadari-bidadari yang baik, bidadari-bidadari pilihan, tapi tentunya berbeda ya dengan yang pertama. Ini lebih rendah sedikit. Kenapa? Karena ketakutannya kepada Allah lebih rendah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang kau dustakan? La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzib. Nah, apa bidadarinya ini yang lebih rendah? Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari yang jelita, cantik jelita, putih bersih, dipingit di dalam rumah. Artinya bidadari yang kedua ini dia di dalam kemah, ya, terpingit, tidak pernah keluar rumah, di dalam rumah terus. Kalau yang tadi dia di luar rumah, tapi tidak pernah memalingkan pandangannya kecuali hanya kepada kita. Ya, kalau tadi memang wajar dia bisa menundukkan pandangannya karena memang di dalam rumah terus. Yang mana lebih hebat? Bidadari yang keluar rumah tapi tidak pernah memalingkan pandangannya kecuali kepada kita, atau memang bidadari di dalam rumah terus. Ya, tentunya yang keluar bisa lihat banyak fitnah, tapi dia tidak terpengaruh, dia tidak jatuh hati kecuali hanya kepada kita. Sama dengan seorang lelaki ya, banyak akhwat, banyak bintang di langit, tapi cuma satu bintang kejora. Ya istilahnya, artinya banyak akhwat di luar sana, tapi cuma kamu yang saya cinta. Sama dengan tadi ini bidadari. Dia keluar rumah, banyak pangeran-pangeran, tapi dia tidak memandang kepada pangeran-pangeran kecuali satu pangeran. Siapa pangeran yang dia pandang? Ya yang punya rasa takut yang lebih. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang kau dustakan? La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzib. Lam yatamithunna insun qablakum wala jan. Yang dimana mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Ya, penghuni surga menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Sama yang tadi. Cuma apa perbedaannya yang tadi? Ya, dengan yang sekarang. Kalau tadi dari bidadarinya memang juga tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Tapi bedanya ada sifatnya qasiratit tarf. Yang pertama ya, memang dia tidak pernah, jadi Allah katakan fihinna qasiratit tarf lam yatamithunna. Kalau di sini tidak disebutkan apa qasiratit tarf, yang senantiasa menundukkan pandangannya, merasa cukup yang di depannya, itu bedanya. Makanya kedudukan yang pertama itu lebih spesial dibandingkan bidadari yang kedua. Beda sifatnya. Ada sifat yang lebih yang dimiliki dari bidadari yang pertama. Nah, kita tidak perdalam karena waktu yang membatasi kita, maka kita percepat. Kalau Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang engkau dustakan? La bi syai'in min ni'mati rabbina nukadzib. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Ya, jadi sama-sama bertelekan. Tapi fasilitasnya di sini hanya di mana? Pada bantal-bantal. Kalau tadi pada apa? Furus. Tempat tidur. Furus itu jamak dari kata
Firas, yang mana antum lihat, yang mana lebih mahal, bantal atau tempat tidur? Ya, bedanya yang surga tadi, yang rasa takutnya lebih besar, dia di atas tempat tidur mami bertelekan. Kayak Tommy di atas spring bed. Untuk apa? Ya, siap dilayani mami. Pokoknya kamu juga dulu, itu aja di sini. Ya. Dan ini kekuatannya 100 laki-laki. Ya. Jadi dia mau layani langsung 100 bidadari, dia bisa layani. Allahu Akbar. Dan tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Dan indahnya lagi yang pertama, setiap sudah digaul nanti akan dikabarkan menjadi perawan kembali. Jadi terus perawan. Ya, itu bedanya. Tapi antum tidak usah paham apa itu perawan. Ya, saya tidak berdalam di situ. Walaupun di situ ada yang indah ya dari balagonya Al-Quran. Akan tetapi karena umur antum masih anak-anak, ya sehingga kita tidak terlalu berdalam. Ya, seandainya antum sudah menikah, saya akan perincikan indah sekali. Apalagi yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya tentang itu, Allah indah sekali. Saya saja baca itu, Allah Akbar. Ya, saya dengar dari tafsiran para ulama, langsung betul itu, ya. Nah, kemudian kita bercepat. Jadi mereka bertelekan pada bantal-bantal. Ini yang kedua, yang rasa takutnya lebih rendah. Kalau yang pertama di atas ranjang-ranjang yang hijau dan permadani yang hijau, yang indah. Kalau ini permadaninya hanya diberi warna yang hijau kayak begini-begini. Tapi kalau yang pertama apa? Bagian dalamnya saja sutra. Jangan tanyakan bagian luarnya. Lebih spesial. Maka Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi wahai jin dan manusia yang engkau dustakan. Tabala bi syai'in min ni'mati rabbina mukadzib. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhan yang mempunyai kebesaran dan karunia. Di sini ada keindahan balaghah ya. Allah membuka surah Ar-Rahman dengan namanya Al-A'zam. Ar-Rahman. Dan Allah juga menutup namanya Al-Azam, Dzil Jalali wal Ikram. Ini yang bisa kita berikan. Ya, keindahan bahasanya. Allah membuka dengan namanya yang terindah, yaitu Ar-Rahman, dan Allah menutupnya dengan terindah Dzil Jalali wal Ikram. Mana yang paling agung namanya, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Mana yang terindah? Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.